Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada materi berikutnya ya. Al-wudu'u, ya, utawi wudu. Jadi kita akan membahas tentang wudu, satu ibadah yang mempengaruhi ibadah yang lain, satu ibadah yang kalau ibadah ini tidak sah, maka ibadah yang lain tidak sah. Artinya apa? Kalau kita melakukan wudhunya itu tidak benar, ya, maka ibadah yang lain, yaitu sholat, itu juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya waladi, anakku, ya waladi, anakku, wahai anakku. Qad arafta, kalian telah benar-benar mengerti. Kalian telah benar-benar mengerti. Mengetahui. Mengetahui apa? Kaifatal wudu'i, tata cara wudu. Jadi di kitab ini itu model gitu ya, redaksinya itu seperti seorang ayah, seorang guru yang berkata kepada murid-muridnya, kepada anak-anaknya. Makanya bahasanya, wahai anakku, kalian telah mengerti tentang tata cara wudu. Wajami a'amalihi, dan semua amalan-amalan wudu. Jadi kata kitab ini dengan bahasa seorang guru, seorang ayah kepada anak-anaknya, kepada murid-muridnya. Kalian itu telah memahami tata cara wudu dan semua, ya, amalan-amalan wudu. Wal'an, dan sekarang, wal'an, dan sekarang, nuridu, kita ingin, nuridu, ya, kita ingin, nuridu fi'il apa? Nuridu fi'il mudhari, dari fi'il madhinya apa? Aroda. Aroda yuridu irodatan, ya. Nah karena ini domirnya itu kepada kami, nahnu, maka yahnya diganti dengan nun. Nuridu, kami ingin. An-na'rifa, ingin apa? Ingin mengetahui.
sekarang nih kata kitab ini kami ingin mengetahui anna tilkal a'mal, bahwa sesungguhnya amalan-amalan itu, ya, amalan-amalan wudhu tadi, ya, dari mulai niat, kemudian basuh wajah, ya, termasuk sebelumnya ada kumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, gitu ya. Kemudian basuh tangan, basuh sebagian rambut, ya, kuping, kemudian basuh kaki, gitu ya. Tadi, dan sekarang kami ingin mengetahui bahwa sesungguhnya perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan tadi, ya, ba'duha, sebagian dari amalan-amalan wudhu itu ya, itu furudun, amalan-amalan fardu atau wajib. Jadi kalau kita melakukan amalan-amalan wudhu, ya, tata cara wudhu, maka ada sebagiannya yang wajib dilakukan. Artinya apa? Kalau tidak dilakukan maka wudhunya tidak sah. Ya. Makanya disebutkan di sini bahwa amalan-amalan wudhu itu sebagiannya wajib, fardu. Fardu sama dengan wajib. Kalau ditinggalkan atau kalau kita tidak melakukannya maka wudhunya tidak sah. Ya. Nah, nanti akan disebutkan tuh, ya, yang fardu itu apa saja. Nah, kemudian la yasihu, dan tidak sah, ya, al-wudu'u, wudhu. Jadi wudhu itu tidak sah bitarkiha, karena meninggalkan yang fardu tadi, yang wajib tadi. Jadi kalau seseorang kemudian meninggalkan kewajiban wudhu, ya, amalan-amalan yang wajib, maka wudhunya tidak sah. Wudhunya batal, wudhunya ya sama dengan kita tidak atau belum wudhu. Artinya kalau kita sholat, ya sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena kita tidak melakukan wajib wudhu atau kewajiban-kewajiban dalam berwudhu. Wahadihi, dan yang fardu tadi, ya, amalan-amalan fardu, amalan-amalan yang wajib dilakukan ketika wudhu itu tadi, itu tusamma, dinamakan, ya, kalau bahasa Jawanya diarani, iku tusamma, diarani atau dinamakan al-arkana, ya, dinamakan rukun-rukun. Jadi sesuatu yang wajib dilakukan ketika wudhu, ya, itu disebut juga dengan rukun wudhu.
Jadi rukun wudhu itu adalah amalan yang harus dilakukan seseorang ketika berwudhu, tidak boleh ditinggalkan. Namanya rukun. Kan rukun ya, dalam ibadah itu kan kalau di wudhu ada rukun wudhu. Artinya apa? Ibadah atau amalan yang harus dilakukan ketika wudhu. Rukun sholat ya berarti apa? Amalan yang harus dilakukan ketika kita sholat. Kalau rukun itu ditinggalkan, maka sholatnya tidak sah. Awil wajibat, atau kewajiban-kewajiban atau hal-hal yang wajib. Ya. Apa itu rukun? Rukun itu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang ketika beribadah. Ya, gitu. Nanti istilah rukun itu banyak sekali dalam ibadah ya. Arkanul wudu ya, sittatun gitu nanti gitu ya. Kemudian apa? Rukun-rukun sholat. Nah maksudnya apa? Ya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan ketika kita sholat. Makanya disebut juga dengan rukun atau kewajiban. Wa ba'duha, dan sebagian dari amalan-amalan wudhu tadi ya itu ghairu furudin, tidak masuk kategori fardu atau tidak masuk rukun atau wajib. Ghairu furudin ya, tidak fardu. Jadi sebagian amalan di wudhu itu tidak wajib, sebagiannya ya gitu. Nah amalan-amalan yang tidak wajib atau bukan termasuk rukun wudhu, fayasihhu, maka sah. Fayasihhu, maka sah. Sah itu apa? Ya boleh dia diterima ya, al wudu'u, wudunya. Jadi wudunya diterima tetap ya, wudunya itu sah. Bitarkiha, karena meninggalkannya ya. Jadi seseorang yang tidak melakukan amalan wudhu ya, yang masuk kategori bukan wajib, maka wudhunya tetap sah, wudhunya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Jadi sebagian amalan wudhu itu ada yang wajib atau fardu atau bagian dari rukun wudhu yang itu harus dilakukan. Nah sebagiannya itu ada yang bukan wajib atau bukan termasuk rukun wudhu. Ketika seseorang meninggalkan ya yang bukan wajib atau bukan rukun wudhu, maka wudhunya tetap sah. Walakinna sawab ya, akan tetapi pahalanya, as-sawab ya, as-sawab itu pahala, ganjaran ya. Walakinna artinya tetapi, walakinna sawab ya, akan tetapi
tetapi pahalanya alladzi tanaluhu, ya, yang diperoleh, ya. Seseorang yang meninggalkan atau tidak melakukan amalan wudhu yang bukan wajib atau bukan rukun, ya, itu tetap sah, tetapi pahalanya yang dia peroleh minallahi, dari Gusti Allah, itu aqallu, lebih sedikit. Jadi seseorang yang tidak melakukan amalan wudhu yang bukan wajib wudhu atau rukun wudhu, maka wudhunya tetap sah, tetapi pahala yang diperoleh dari Gusti Allah itu lebih sedikit. Wahadihi, ya, dan amalan-amalan ghairu furudin, amalan-amalan yang bukan wajib itu tusamma, dinamakan, ya, tusamma, dinamakan, diarani as-sunana, amalan-amalan sunnah. As-sunana, amalan-amalan sunnah. Awil mandubatin, awil mandubati, ya. Gak ada tanwinnya, karena apa? Ada al di depannya, al mandubati, ya. Atau sesuatu yang mandubat, yang dianjurkan, sama yang disunnah. Jadi sesuatu yang bukan termasuk rukun wudhu itu disebut juga sunnah wudhu. Boleh ditinggalkan, tetapi pahalanya lebih sedikit. Ya. Nanti akan disebutkan tuh, ya, kewajiban-kewajiban wudhu itu apa saja, kemudian sunnah wudhu itu apa saja, ya, akan disebutkan di materi-materi berikutnya. Jadi ini diulangi, ya, al-wudu'u, ya, utawi wudu, ya, ya waladi, he anak-anakku, ya waladi, he anakku, qad arafta, kalian telah mengetahui kaifiyatul wudu, tata cara wudu, wa jami'a amalihi, dan semua amalan-amalan wudu, wal ana, dan sekarang nuridu, ya, kami ingin anna arifa, mengetahui, anna tilkal amal, sesungguhnya semua amalan-amalan, ya, wudu itu ba'duha, sebagiannya, furudun, disebut dengan fardu wudu, la yasihu, tidak sah al-wudu'u, ya, wudu, bitarkiha, ya, karena meninggalkan furud, meninggalkan sesuatu yang wajib. Wahadihi, dan ini semua tusamma, dinamakan al-arkan, ya, rukun-rukun wudu, awil wajibat, atau kewajiban-kewajiban wudu atau wajib wudu. Wa ba'duha, dan sebagiannya, ghairu furudin, ya, tidak fardu atau tidak wajib, fayasihu, maka sah
Al-wudu bitarkiha, ya, dengan meninggalkannya. Walakinna thawab, akan tetapi pahalanya, alladzi tanaluhu, yang diperoleh minallahi, dari Allah itu, aqallu, lebih sedikit. Wahadihi, dan ini semua tuh sama dinamakan as-sunana, ya, sunnah-sunnah wudu, awil mandubat, ya, semua yang dianjurkan untuk dilakukan. Al-furudu, nah di sini ada ini ya, keterangan al-furudu, ya, fardu itu sama dengan ar-ruknu, rukun, sama dengan al-wajibu, wajib. Jadi fardu wudu artinya apa? Rukun wudu, ya. Al-wajib, kewajiban wudu. As-sunnah, ya. As-sunnah, ya. As-sunnah sama dengan al-mandub, ya. Yang sunnah itu sama dengan al-mandub. Mandub itu ya sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.